Ini Bu Ellen. Bu Ellen, bisa, memperkenalkan diri, mungkin ada orang yang baru ketemu Bu Ellen pertama kali. Bu Ellen, suaranya belum dibuka. Nih, kalau saya ngomong gini semua dengar nggak? Oh, saya dengar jelas, Bu Ellen. Jelas. Karena suaranya Bu Mive halus mulus di kuping saya harus di AIT juga kan. Oh, gitu, Bu. Saya kurang kenceng ya ngomongnya. Soalnya Nggak baru tahu, makan. masalahnya dari kemarin WiFi di sini sejak hujan deras dan halilintar menggelegar itu rada-rada aneh. Gitu. Oke. Jadi gini, saya Ibu Ellen, saya punya anak yang special need atau dibilang dulunya autism. Itu sekarang sudah umur 30, nanti bulan Mei tahun depan umur 31. Saya mengenal Gary itu baru bisa ngomong umur 3, tapi cuman semau-maunya. Jadi maksudnya campur antara babbling dan ada words yang keluar. Bu Ellen, maaf. Ini perkenalan diri dulu, Bu Ellen. Oh iya, Perkenalan diri. sorry. Jangan masuk dulu. Saya perkenalkan Bu Ellen dulu. Saya cuman Ibu Ellen dari Jakarta. Sorry. Bu Ellen ini udah ngegas terus. Ya, sekarang saya perkenalkan Ibu satu lagi dari Makassar. Wah, Ibu hebat juga ini, Bu Irma. Nah, Bu Irma tolong dibuka bisa. Selamat siang semuanya. Kenalkan nama saya Irma, anak saya Candy, perempuan, diagnosanya ASD, sekarang umurnya 16 tahun. Sudah ikut AIT 3 kali. Udah cukup kali ya. Oke, Bu Irma adalah seorang Bu Irma dan Bu Ellen dua-duanya adalah orang tua yang mempunyai pengalaman dengan mengenai AIT. Jadi saya undanglah mereka berdua untuk bicara mengenai AIT. Hari ini karena AIT ini sudah saya janjikan lama ya. Jadi saya tuh nggak enak. Jadi sebenarnya yang saya itu pernah melakukan AIT, tapi lebih lama lagi. Nah, yang Bu Ellen dan Bu Irma ini punya pengalaman lebih baru untuk AIT. Jadi mereka berdua bisa mewakili untuk bisa membicarakan mengenai AIT. Oke. Adalah cerita mengenai ini adalah ceritanya Gary, anak Ibu Ellen. Nah, nanti ada waktunya Bu Irma menceritakan mengenai anaknya. Saya sebagai moderator di sini yang membantu mereka untuk share screen. Jadi saya bagian menampilkan screen untuk Bu Ellen, pemandunya untuk Bu Ellen. Tapi sebelumnya Bu Ellen bisa saya dikasih waktu untuk menyapa ibu-ibu yang sudah ada menyapa di sini. Bu Jessica, Mama Kalista, nah, ini sangat luar biasa ibu ini, nggak pernah absen rasanya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Bu Winda, Mama Alex dari Sragen. Wah. Salam sehat selalu. Itu anaknya yang tadi menyapa saya itu. Wah, udah bisa ngomongnya udah lumayan jelas ya Bu Winda ya. Bu Eti, selamat siang Bu. Nah, terus oke, sudah. Itu dulu karena udah ada yang menyapa kita sapa kembali. Setelah itu saya kembalikan ke Bu Ellen untuk memulai sharing ini. Bu Ellen, ada masukan dari saya, kalau Bu Ellen ngomongnya jangan terlalu cepat. Kalau Bu Ellen ini kalau ngegasnya pol, jadi kalau ngomong cepet sekali gitu ya. Jadi kita coba hari ini saya ingatkan sebelum beliaunya bicara, Bu Ellen dinikmati aja bicaranya. Jadi nanti supaya banyak orang tua yang bisa menerima tanpa kehilangan informasi karena Bu Ellen kalau ngomong cepat.
Oke. Sekarang Bu Ellen, saya persilahkan pada waktu Bu Ellen bicara, saya akan matikan screen saya karena saya juga signal saya di sini biasanya nggak terlalu bagus kalau saya buka lama-lama. Nanti saya buka, tutup. Sekarang Bu Ellen bicara, screen-nya Bu Ellen aja yang buka, nggak apa-apa. Oke, silakan Bu Ellen. Oke, selamat siang atau sore ini menjelang sore. Memang saya kalau ngomong tuh cepat sekali. Saya tidak tahu kenapa. Apa mungkin karena saya orangnya nggak sabaran. Gary itu dulu mulai kelihatan bahwa dia lain dengan anak yang lain itu umur 1 saya sebetulnya sudah tahu. Jadi sebelum mengikuti AIT, Gary ini dari umur 2 itu sudah senang dengan huruf atau gambar-gambar. Jadi kita kalau kasih dia Crayola, itu udah langsung tenang ya. Walaupun kalau tidak dikasih Crayola, itu atau kasih mainan yang lain, dia nggak bisa diem. Jadi kalau saya bawa dia pergi, kita selalu bawa kertas dan pensil, sehingga dia akan entertain dirinya sendiri. Jadi menenangkan dirinya sendiri juga dengan menggambar segala macam. Terus dalam umur 3 tahun, jadi mulai bisa bicara setelah satu-satu kita mulai ngomong itu pelan-pelan, tapi tidak bicara seperti kita sekarang, tapi hanya satu kata. Dan kalau ada nyanyian, karena itu cepat ya nyanyiannya, jadi keluar kata-kata yang aneh. Jadi kayak susu saya, susu bendera. Nah, dia itu kalau nyanyi jadi kakiku kaki kuda. Apa itu coba? Nah, itu mungkin dalam pendengaran dia itu seperti itu. Terus kalau minta rewel sekali, karena ngomongnya juga gitu, mama tak wis sadu. Ternyata gambar Mustika Ratu. Itu gambar iklan Mustika Ratu. Gitu. Terus mulai sekolah juga semau-maunya sendiri, jadi tidak bisa duduk tenang. Kita sekolahnya kalau zaman sekarang dibilangnya inklusif. Jadi di sekolah dengan kurikulum biasa, tapi boleh dibantu di dalam. Jadi duduknya ke dalam, gitu. Terus waktu tahun 98 saya mendampingin kakaknya, dan waktu itu saya dikenalin sama teman, bilang kamu mau nggak ikut AIT? AIT itu apa? Terus disuruh baca Dancing in the Rain. Jadi sekarang dulu kan di sini belum ada yang pernah ikut AIT. Jadi saya asal iya aja, karena saya ingin menolong anak saya, sehingga saya bilang ya saya ikut. Jadi kita sama-sama ikut AIT. Waktu itu kita belum diet, jadi kita pikir bahwa biar anaknya diem, kita kasih permen, kita kasih wafer, kita kasih segala macam. Jadi ternyata bukan menambah anak itu jadi tenang, tapi nggak karu-karuan. Nah, selama ikut AIT, setelah itu masih dengan Mike McCarthy. Dan Mike agak marah, kenapa kok kita orang tua di sini kok memberi makanan yang kayak begitu. Jadi akhirnya kita dibilang besok tidak ada yang bawa makanan, harus dikasihnya cuman apa yang dia senang, supaya sensorinya jalan, dan juga supaya anak itu bisa ngikutin dan mendengarkan dari musik AIT. Musik yang dikeluarkan dari mesin AIT. Jadi selama AIT, Gary itu banyak menggambar, banyak menulis, dan jadi 30 menit itu cepat sekali. Terus kita keluar, terus nanti balik lagi setelah 4 jam atau 5 jam waktu itu.
Nah, setelah AIT, yang ajaib itu Gary yang tadinya kalau diajak ke bioskop kan takut kegelapan dan juga selalu nggak mau karena suara di gedung bioskop itu kan kencang sekali. Ini malah minta nonton bioskop karena kita ajak jalan ke mall, dia bilang mau ke situ, Stuart Little itu waktu itu. Dan dia nggak takut kegelapan dan dia bisa diem sampai habis. Nah, sebelumnya juga kalau dia sebelum AIT itu kalau dia nonton TV itu selalu diganti terus sampai tombol-tombol tuh rusak semua. Terus yang tadinya dia kalau ngomong cuma 1 kata, 2 kata, jadi itu tidak sekaligus ya. Jadi tiap hari itu ada aja tambahan yang membuat kita itu ya kagum dan terkejut gitu. Ya. Next ya. Setelah saya belajar AIT untuk jadi pemandu AIT atau namanya operatornya AIT, saya juga tahu bahwa kandidat utama untuk AIT itu untuk anak yang punya gangguan bicara. Dari pengalaman saya, gangguan bicara itu bukan yang mute banget, tapi yang dia itu babbling. Itu lebih cepat itu menurut saya lebih cepat untuk majunya dibanding dengan anak yang mute sekali. Mute sekali juga bisa dibantu dengan AIT. Tapi biasanya orang tuanya lebih kerja keras atau terapisnya lebih kerja keras dibanding anak yang sudah babbling. Kayak Gary kan sudah mulai 1-2 kata dan kemudian walaupun bicaranya itu enggak jelas, tapi sudah bisa keluar suara. Nah, itu terus masalah belajar dan masalah membaca dan menulis. Saya dulu punya teman yang kalau anaknya itu kalau nulis cuman pakai 2 jari, dari telunjuk sama jari dari jempol kalau megang pensil. Setelah AIT, dia itu nggak punya masalah dengan pendengaran dan sebagainya. Cuman semuanya itu megang apa-apa tuh nggak bisa. Jadi kalau main dia bakat sekali musik, jadi kalau main piano cuma telunjuk doang yang jalan. Setelah AIT mulai dilatih, mulai bisa. Terus ada anak yang kalau ada telepon kayak seperti seumpamanya tadi dibilang background sound ya, itu jauh sekali. Dulu kan sebelum kita ada HP kan tetangga kalau terima telepon kita bisa kedengeran. Nah ini kalau kedengeran itu dia merasa terganggu, dia marah-marah. Padahal kita tidak tahu ini kenapa marahnya. Terus kupingnya telinganya ditutup. Ini ada suara apa? Ternyata suara itu dari rumah yang jauh sekali dari kita. Teleponnya berdering-dering nggak diangkat-angkat. Jadi untuk anak yang hipersensitif terhadap suara. Jadi bukan hanya mesin rumput, karena di sini kan jarang ada orang yang memotong rumput pakai mesin rumput. Jadi dering telepon pun mengganggu untuk anak-anak ini. Hair dryer, blender, itu juga mengganggu. Nah, setelah dia AIT, biasanya tuh dia masih, kalau dia lihat bahwa ada orang yang mau masang blender, dia masih tutup telinga. Terus pelan-pelan tuh dia akan buka sendiri, dan oh ternyata sudah nggak sakit. Gitu. Jadi ini membantu untuk hipersensitif terhadap suara. Nah, masalah motorik dan tonus otot itu yang dimaksud mungkin ibu-ibu yang anaknya sudah pada terapi lebih juga tahu apa itu masalah kayak gross motor dan otot-ototnya nggak berjalan dengan bagus lah gitu loh. Jadi meloncat dan sebagainya. Kalau Gary dulu anehnya dia itu sebelum AIT dia itu bisa di pinggir got, apa got ya, tahu ya got ya, tempat buang air. Selokan. Nah itu dia bisa seperti meniti lari-lari di situ nggak jatuh. Setelah AIT dengan dia bisa ngomong dan sebagainya,
itu jatuh masuk got, masuk ke selokan. Jadi keseimbangannya mulai bagus. Jadi dia lari, dia nggak matanya belum bagus, belum perhatian, dia malah masuk ke got, ke selokan itu. Jadi ini saya sharing karena supaya nanti kalau ada yang ingin AIT itu dicoba ya, gitu loh, diperhatikan untuk itu. Terus masalah sosialisasi, kalau untuk orang serumah itu setelah AIT lebih gampang karena dia mulai mendengar dengan baik, tapi tetap kita kalau bicara pelan-pelan, satu-satu. Jadi seperti anak kita mengajar anak kecil, jadi Gary ke sini, gitu. Jadi nggak bisa Gary ke sini, nggak bisa, masih belum bisa masuk. Masalah perilaku setelah AIT itu jauh lebih gampang dihandle-nya karena selama AIT itu kita juga diajarin untuk diet. Jadi kalau diet bersih itu membantu sekali dan dengan telinganya yang dapat mendengar dan bisa mengerti apa yang kita ngomongin, itu membuat anak itu menjadi lebih tenang. Jadi sudah tidak seperti tadinya mesti apa kita kejar-kejaran sama dia, enggak. Oke, next, Wei. Oke. Di sini saya ini untuk manfaat AIT. AIT untuk itu dari pengalaman saya, kosakata anak itu akan bertambah. Dengan anak saya sendiri juga bertambah. Gitu. Dan pengertiannya kalau dengan eye contact-nya lebih bagus, dia akan memperhatikan kita. Memang nggak bisa langsung ya. Itu akan diajarin juga. Jadi setelah AIT, kita kalau ngomong tuh jangan kencang-kencang, tapi yang dapat dimengerti sama dia. Jadi pelan-pelan, jelas, tapi tidak yang dengan jeritan. Terus kalau kita ngomong pelan-pelan ditambah kosakatanya dari kita sendiri, dan itu akan membantu dia untuk mengerti bahasa lebih luas, lebih kompleks. Dan dengan AIT membuat dia lebih mengerti dalam hal pemahaman apa yang dibaca atau apa yang didengar daripada sebelum AIT. Untuk setelah AIT, saya memang mengajak Gary untuk les piano atau les keyboard itu supaya jari fine motoriknya itu bergerak. Karena kalau kita nggak gerakin, kan dia tidak bergerak. Jadi otomatis dia bisa bergerak untuk tuts piano itu dan tulisannya akan membaik. Jadi karena AIT itu dia bisa menggerakkan jari-jarinya, dan kalau diajarin bahwa pegang pensilnya begini, itu lebih nurut. Jadi kita nggak nyakitin dia, tapi hanya membetulkan bagaimana caranya. Lalu kita juga masih mengajar dia untuk mengutarakan apa kemauan dia. Jadi kita mulai dengan apa kebiasaan dia dulu. Seperti seumpamanya Gary mau apa, kita udah tahu dia lapar nih. Jadi dia mau apa, terus susternya baru bilang mau apa, makan. Gitu. Jadi itu dipancing begitu. Terus karena dia sudah bisa mengutarakan, dia lebih percaya diri. Karena juga dalam musik biasanya kita diberi kesempatan untuk apa namanya saya lupa. Kayak perform sendirian gitu tuh apa namanya, lupa. Konser.
Apa? Konser gitu toh? Iya, iya, Perform. tapi nggak konser. Sebenarnya nggak banyak orang, gitu loh. Oh, Karena ini yang khusus untuk anak-anak special needs. Jadi cuma gurunya dan beberapa murid. Jadi kita melihat gitu. Tapi dia masih belum. Nah, ini juga karena saya itu orangnya cerewet. Jadi kalau salah tuh saya yang negor Gary. Jadi kalau dia lagi perform itu, saya nggak boleh lihat. Jadi yang lihat susternya, karena susternya tidak kasih komen. Terus kepekaan terhadap suara itu juga berkurang. Terus motorik mulut dengan dibantu dengan oral terapi juga itu lebih gampang untuk bisa maju. Gitu.